Salam terobosan sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema hari ini program. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang ajaib, hari yang luar biasa dan hari yang penuh dengan kemenangan. Bahkan penuh dengan terobosan. Karena Dia Tuhan atas setiap terobosan buat hidup setiap kita. Hari ini saya rindu berbagi Rema buat setiap saudara dimanapun saudara ada. Saya akan bacakan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudaraku, ini catatan yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Dia mengingatkan bahwa rahasia keberhasilan dari Timotius adalah dimulai dari dia ada di dalam kandungannya. Timotius bisa dipakai dengan luar biasa karena dia punya fondasi yang begitu ajaib yang ditanam oleh orang tuanya. Ini merupakan salah satu rahasia dari keberhasilan Timotius. Dan saya meyakini bahwa ini adalah salah satu fondasi dari keberhasilannya. Namun yang menyedihkan, ini juga menjadi salah satu yang sering dilupakan oleh orang tua di dalam mendidik anak. Dia melewatkan masa-masa dari dalam kandungan sampai anak-anak itu di usia di bawah 3 tahun. Untuk apa? Untuk orang tua begitu konsisten, begitu terus menerus, begitu setia untuk apa? Untuk membacakan Alkitab, untuk mengajarkan Alkitab, dan untuk menceritakan Alkitab. Dan Alkitab katakan bahwa sebenarnya kalau itu dikerjakan, maka anak-anak kita akan seperti Timotius. Buktinya Timotius berhasil karena sejak kecil dia mengenal kitab suci. Dari kecil sudah mengenal kitab suci. Kata kecil dari bahasa Yunaninya itu brepos. Thayer definition menjelaskan bahwa brepos berarti an unborn child, embryo, a fetus, a newborn child, an infant, a babe. Itu kondisi dari dalam kandungan. Bahkan itu baru menjadi embrio sampai dia bayi. Kita mesti punya waktu tekun untuk apa? Untuk membacakan dan untuk menceritakan Alkitab. Ini yang membuat Timotius begitu berhasil. Memberi dampak buat kerajaan surga dan memberi dampak buat generasinya. Kenapa? Karena kesediaan, kerajinan, kesetiaan dari orang tuanya membacakan, mengenalkan kitab suci di dalam hidupnya. Kesediaan, kerajinan, dan kesetiaan kitalah yang akan menentukan anak kita akan menjadi apa. Dan sejujurnya ada korelasi positif saat kita ambil waktu untuk membacakan Alkitab sejak bayi sampai dia sejak kandungan sampai dia keluar dan menjadi bayi di bawah 3 tahun. Itu ada korelasi positif. Korelasi yang benar-benar menentukan buat anak-anak kita. Karena Alkitab memberikan janji bahwa ada kuasa yang besar dari kitab suci. Alkitab katakan bahwa kitab suci itu memberi hikmat kepada kita. Itu yang pertama. Menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kita kepada Yesus. Kalau rindu anak-anak kita mengenal jalan keselamatan, Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, bacakanlah kitab suci. Yang ketiga adalah untuk mengajar. Yang keempat untuk menyatakan kesalahan. Yang kelima untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran. Kalau kita punya waktu dan kita sediakan waktu dan kalau kita menganggap bahwa ini menjadi prioritas penting di dalam sebuah bagian mendidik anak, maka lakukanlah ini. Karena Alkitab memberikan janji buat setiap kita bahwa kalau kita kerjakan ini di masa anak-anak, maka pada masa tuanya pun mereka tidak akan pernah menyimpang dari jalan-jalan yang kita ajarkan.
kepada setiap mereka. Orang tua, ada sebuah calling buat setiap kita, yaitu untuk mengajar, mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Kesetiaan, kerajinan, dan kesediaan kita lah yang akan menentukan mereka mengenal firman Tuhan dari kecil atau tidak. Tuhan Yesus memberkati.